Jangan engkau sibuk berdoa, Ya, jangan sibuk engkau berbicara, tapi ini adalah waktunya engkau mendengarkan. amin. Tuhan, apa yang engkau ingin nyatakan kepada saya? Tuhan, apa yang engkau mau tegur kepada diri saya? Tuhan, bawaku lebih dalam lagi Tuhan, menangkap isi hatimu Tuhan. Saat kita menyembah, Tuhan memberikan saya melihat seperti seekor merpati, dan saya mengenali itu adalah Roh Kudus. Dan saya melihat merpati itu menudungi dan mengepakkan sayapnya. Dia menyinari sebuah komunitas gereja lokal ini. Amin. Tetapi di balik itu saya melihat ada seperti merah sinar api di belakang, di balik sana. Tetapi burung itu, merpati tersebut, Roh Kudus menudungi setiap api tersebut. Orang yang dibawa tudungan Tuhan. Engkau yang gerah, engkau yang mau lari, engkau yang mau keluar, engkau yang mau berjalan seperti bangsa Israel. Yang tidak puas diri di dalam tudung tiang api dan tiang awan. Ketahuilah engkau akan mati rohmu. Engkau akan mati hubunganmu. Engkau akan mati ketika engkau berjalan sendiri dan keluar dari kasih karunia. Tinggal di dalam kasih karunia. Berpegang teguh di dalam kasih karunia. Sebab Tuhan sedang berperkara. Ketika engkau berdoa, Tuhan beri saya kesabaran. Bukan Tuhan tidak menjawab doamu, tetapi sepertinya ada masalah tambah berat dan tambah besar. Tapi Tuhan katakan, aku justru melatih engkau dan menjawab doamu lewat masalah supaya engkau teruji, engkau sabar, engkau terlatih. Jawabanku bukan selalu iya. Aku kadang-kadang berkata, tunggu nak, nanti, sabar. Aku tetap menjawab doamu. Aku ada, tinggal di dalam hadiratku. Dengarkan suaraku, jangan ragu. Ya, Itulah hidup orang benar di dalam iman. ya. Dari awal masuk ke dalam ruangan ini, saya begitu menikmati pujian dan bahkan ketika penyembahan. Saya mendapatkan sebuah penglihatan sebuah tangan yang begitu besar. Seperti sedang meraup seisi gedung ini dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Dan Tuhan ingatkan bahwa itu adalah tangannya. Tangannya yang sedang meraup seisi gereja ini. Dan Tuhan katakan, mungkin memang gedung ini sedang ada masalah. Saya belum tahu, saya juga tidak mengobrol tentang hal ini. Tapi Tuhan ingatkan, kalaupun gedung ini ada masalah, mungkin ada kerusakan, ada mungkin banyak sekali problem-problem yang terjadi di dalamnya. Tapi inilah gedung Allah. Ini gedung milik Allah. Yes. Dan ketika saya melihat dalam penglihatan itu, banyak sekali orang-orang yang berlarian ketika Allah berusaha meraup. Berlarian keluar dan berusaha keluar dari cengkeraman Allah. Saya berpikir kenapa? Kenapa orang-orang malah mau keluar? Sedangkan itu adalah tangan Tuhan. Tuhan katakan, ketika engkau tidak sungguh-sungguh mengenal aku, engkau bahkan seringkali tidak mengerti ketika ada masalah yang memang aku izinkan untuk terjadi dalam hidupmu. Bahkan engkau merasa engkau menjadi beban di dalam gedung gereja ini. Atau bahkan engkau seringkali merasa kau letih, kau lelah melayani di dalam gereja ini. Tuhan ingatkan bahwa ketika engkau terus ada di dalam naungan tangannya, raupan tangannya, justru engkau akan menjadi aman.
Dan dari situlah engkau akan bertumbuh, karena saya melihat tangan itu mengangkat tinggi gedung dan beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kembali Tuhan ingatkan, sama seperti sebuah pokok anggur yang ada ranting-rantingnya. Ranting itu tidak akan bisa berbuah ketika dia lepas dari pokok anggur. Dan perumpamaan ini sangat jelas tertulis dalam firman Tuhan. Kalau engkau mau berbuah, kalau engkau mau sungguh-sungguh melayani dan hidupmu berarti buat Tuhan, kalau engkau mau sungguh-sungguh berkata bahwa aku mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan aku mau berbuah buat Dia, tetaplah di dalamnya. Kenalah Allahmu, kenalah Dia secara pribadi, sehingga engkau tahu bahwa masalahmu itu bukan apa-apa, sehingga engkau tahu setiap cobaan, setiap hal-hal yang ada menerpa dalam hidupmu itu bukan apa-apa, karena engkau akan tetap aman di dalam naungan Dia. Engkau akan tetap aman. Dan saya rasa ini bukan suatu kebetulan ketika pesan Tuhan begitu nyata. Mardi mendapatkan tentang gambaran seekor merpati dan ini message-nya sama. Dan saya mau katakan, Tuhan gak main-main. Tuhan mau engkau bertumbuh bukan dengan kekuatanmu. Engkau melayani bukan karena kehebatanmu. Tapi serahkanlah hidupmu di dalam cengkraman tangannya, naungan sayapnya. Bapa, anakmu berdoa Tuhan, biar pengertianmu yang lebih lagi Tuhan, yang memberikan hikmat kepada setiap pribadi demi pribadi, dan Engkau Allah yang memberikan pengertian. Dan anakmu tahu Tuhan, ketika Engkau yang berbicara, itu bukanlah suatu hal yang gampangan, sepele, tapi itu adalah suatu hal message yang penting untuk membuat anak-anakmu di sini boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan biar Tuhan, message ini boleh terus dipegang, dan mereka boleh terus mengerti dan mendapatkan hikmat untuk terus bergantung kepada Engkau, terus ada di dalam pokok-Mu Tuhan, terus mencari Engkau sebagai sang sumber, dan menjadi tenang untuk ada di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Nama Yesus, kami serahkan pertemuan malam hari ini. Terus Roh Kudus mengambil alih setiap kami di dalam hadirat Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Senang sekali kami hari ini, saya Mardi dan istri saya Ria. Kami senang ada di tengah-tengah bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat kami. Ya, tidak terasa ya, beberapa waktu lalu kita sudah di sini juga. Dan hari ini ketika kita menyembah, sekalipun hujan, sekalipun banyak tantangan, rintangan, tapi semuanya datang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan yang di tengah kita. Awesome. Ya, tadi ada pesan yang begitu jelas buat setiap kita. Kita coba uji ya, Tuhan bicara apa kepada saya? Tuhan bicara apa buat komunitas ini? Tapi yang pasti pesan ini adalah pesan profetis. Ya, Tuhan mau berbicara untuk gereja ini. Tuhan sayang untuk keluarga ini. Tuhan mau pakai gereja ini. Jangan kita lari dalam prosesnya Tuhan. Jangan kita keluar daripada apa yang menjadi rencana Tuhan. Baik, malam ini saya akan langsung aja supaya waktunya tidak berlarut terlalu lama. Dan teman-teman seiring kita sharing, teman-teman jikalau ada yang mau bertanya, ada kurang ngerti, boleh angkat tangan ya. Jadi kita interaksi ya. Supaya jangan monoton kita ngobrol sendiri di sini ya, tetapi boleh ya kita kalau ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, kepikiran, langsung angkat tangan aja ya, kita spontan ya, kayak talk show, oke? Ya, baik. Hari ini saya mau sharekan lanjutan dari materi yang terakhir kali saya udah pernah share tentang bagaimana kita mengenali karakter dan bagaimana seorang PKS. Ya, Tuhan memilih kita untuk melakukan apa fungsi dari PKS. Nah, hari ini saya akan lanjutkan. Setelah kita sadar siapa kita sebagai pemimpin, nah hari ini kita mau lanjut. Bagaimana untuk kita bisa efektif, efisien di dalam melayani Tuhan. Tidak mudah burn out, tidak mudah capek, tidak mudah lelah, tidak mudah menyerah. Tidak mudah
kita konflik, tidak mudah kita mau mundur dan lari dari pelayanan. Tetapi kita bisa semangat terus konsisten dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah kami doakan dan persiapkan, kami mau siapkan sebuah tema. Tema ini adalah membangun kompak, ya. Jadi membangun, ada proses yang perlu kita lakukan. Kita nggak cuma berjalan di tempat, kita perlu membangun kondisi rohani kita. Kita perlu membangun kompak. Ya, kemarin kita udah jelasin kompak itu adalah komunitas sepakat. Tentunya terikat janji untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah. Nah, kompak. Jadi kita perlu membangun kompak, tapi nggak berhenti dari mulai dari sayanya harus membangun kompak. Saya harus menemukan sahabat kompak. Bukan cuma saya menemukan sahabat kompak, saya perlu membangun dia. Dan kami perlu saling membangun. Bukan cuma membangun kompak, kami perlu membangun keluarga yang solid dan kuat. Kami perlu jangan sampai cuma kami selamat, tetapi anak, istri, suami, orang tua tidak kita pedulikan. Pelayanan di luar sana luar biasa, tetapi keluarga tidak pernah kita layani, tidak pernah kita muridkan, anak tidak pernah kita muridkan. Anak tidak pernah tahu dan tidak yakin akan keselamatan. Anak tidak pernah tahu mereka perlu menginjil dan melakukan amanat agung. Nah, ini kita mau membangun kompak menjadi kompak keluarga. Jadi dari kompak berjalan, keluarga juga berjalan. Nah, kalau sudah kompak, keluarga udah, kita akan lanjut menjadi kompak keluarga rohani. Di mana kita juga mau keluarga atau teman kompak atau anggota sel itu bukan cuma satu orang yang kita menangkan. Tetapi lewat orang yang kita menangkan, dia menangkan keluarganya. Jadi kita akan menjadi kompak keluarga rohani. Nah, gimana caranya nanti kita ajarkan. Nah, yang diperlengkapi, nah saya kasih warna yang sama. Ya, diperlengkapi ini artinya dimuridkan dan memuridkan, ya, melalui pemuritan ini. Jadi kita perlu diperlengkapi. Ya, lewat equipping, lewat apa? Kalau equipping kan mungkin sebulan sekali, pertemuan mungkin seminggu sekali. Tapi kalau equipping di dalam pemuritan, itu nanti kita akan jelaskan. Itu bisa sangat-sangat efektif di dalam keseharian. Dan untuk bertumbuh bersama komunitas kerajaan. Tadi saya sudah katakan satu kompak, ketika kami ketemu dengan kompak yang kita bangun, ada dua kompak. Orang yang benar-benar kompak dan kompak mereka bersatu baru namanya komunitas kerajaan. Kalau seandainya orang yang mereka tidak kompak, mereka tidak terikat janji, mereka bukan kompak. Bahkan juga kalau mereka bukan kompak dan mereka bertumbuh bersama, mereka cuma komsel. Bedanya komsel dan komunitas kerajaan apa? Kalau komunitas kerajaan orangnya itu mereka terdiri dari orang-orang yang kompak untuk mereka mau bermulti. Mereka nggak cuma diri sendiri aja. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail contohnya apa. Oke, kita lanjut. Di slide berikutnya saya mencoba memberikan sebuah gambaran. Untuk itu kita butuh pemuritan. Nah, di dalam pemuritan inilah kita perlu lihat ada poin sasaran. Sasaran ini adalah tujuan akhir. Seperti kita mengendarai kendaraan, atau kita mau ke suatu lokasi dan suatu tempat. Hal pertama yang harus kita tentukan adalah sasaran, tujuan akhir. Kemana kita akan pergi? Kita harus set dulu di dalam GPS kita atau kita punya Waze atau Google Map destinasi, tujuan akhir, sasaran. Yaitu menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Ini harus menjadi set goal kita. Mau pelayanan keluarga, mau bisnis, mau sekolah, mau kuliah untuk membawa kerajaan Allah. Di mana orang melihat Kristus dalam diri kita di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di rumah tangga. Tetangga melihat Kristus dalam diri kita. Harus menjadi goal setting kita, harus menjadi sasaran kita adalah serupa dan segambar Kristus. Hal kedua, setelah kita tentukan sasaran, hal berikut yang kita perlu tentukan apa? Kita perlu tentukan kondisi sekarang. Dimulai dari mana? Kondisinya saya mau mulai dari Jamblang, saya mau mulai dari Sunter, saya mau mulai dari Bandung, saya mau mulai dari Jogja. Setiap kita kondisinya berbeda. Gak bisa sama rata. Semua jemaat kita kasih satu standar yang sama dan kita wajibkan lakukan hal yang sama.
itu membuat orang burn out, membuat orang lelah mengejarnya. Buat orang udah tiap hari saat teduh suruh kirim saat teduh dengan menuliskan gak ada masalah. Tapi buat orang yang tidak pernah suruh dia tiap hari harus saat teduh, tiap hari harus tulis, tiap harus kirimkan, tiap hari ini. Waduh banyak bener, burn out. Tetapi setiap orang itu berbeda. Kondisinya di mana? Keadaannya bagaimana? Mungkin dia lagi sakit. Maka firman yang cocok bukan firman yang berbicara mengenai bagaimana kita mencari uang. Bagaimana kita memanage keuangan. Justru dia lagi punya problem. Justru kalau kondisi orang lagi punya keuangan, kita gak cocok untuk membawakan masalah pernikahan saja. Kita harus bahas tentang kondisi dia. Jadi setiap orang berbeda. Kondisi sekarang itu nanti kita akan lebih detail bagaimana mengenali. Dan di dalam itu kita akan lihat prosesnya. Nah, saya akan lihat dulu gambar berikutnya. Gambar berikutnya mungkin hal ini kita udah pernah lihat big picture ini. Mungkin pernah juga pemimpin dan penatua yang lain pernah ajarkan. Tetapi hari ini saya gak akan ajarkan ini. Tetapi hari ini saya mau kita lihat bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini sangat mudah dilakukan. Dan senada dan seiring dengan ini. Yaitu setiap kita memang goalnya itu membangun rumah Tuhan. Jadi goal kita serupa segambar dengan Kristus supaya orang-orang melihat rumah Tuhan ada di dalam keluarga kita. Nah gimana? Dimulai dari mana? Saya ini harus membangun manusia roh. Yang dikatakan membangun manusia roh itu artinya membangun manusia yang terus menerus setiap hari dipimpin oleh roh Allah. Jadi bukan cuma tiap hari doanya satu arah. Tapi juga mendengar Tuhan mau bicara apa. Ketika kita kerja Tuhan mau saya apa. Ketika kita lagi kondisi ada masalah, Tuhan saya harus gimana? Dan kita dengarkan, kita cari Tuhan sebagai respon otomatis kita. Itulah yang namanya membangun manusia roh. Dan penting sekali kita perlu dimuridkan. Jadi setiap kita setelah lahir baru perlu sekali dimuridkan dan perlu sekali kita memuridkan. Kita tidak pernah bisa memuridkan kalau kita nggak pernah dimuridkan. Kita nggak bisa menjadi seorang tua yang baik kalau apabila kita tidak pernah menjadi dan merasakan bagaimana menjadi anak. Kita nggak tahu. Kita Paul nggak tahu gimana. Ya mungkin orang tua kita nggak pernah ajarin. Ya cari tahu sama kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani, keluarga rohani. Di sini kita perlu dimuridkan. Kalau masih ada orang, saya nggak ngerti. Tapi saya nggak mau dimuridkan. Saya nggak pernah mau mencari untuk dimuridkan. Saya nggak pernah berusaha untuk menemukan pemurid atau dimuridkan. Ataupun saya udah diajak pemuridan tapi saya terus-terusan lari dan nggak mau dimuridkan. Ini juga nggak akan bisa terjadi. Jadi kita harus sepakat dulu. Saya ceritakan ini supaya saya mau kembali bahwa apa yang kita lakukan roadmap-nya itu jelas. Yaitu saya ini harus dimuridkan. Saya ini setiap anggota sel harus kita ajarkan mereka. Supaya ketika mereka ke komsel bukan cuma ke komsel. Mereka harus tahu bahwa mereka tuh punya goal. Sasaran untuk serupa Kristus. Kenapa? Karena sama kayak kita nyetir. Kalau kita lagi jalanan gelap gimana? Kalau kita lagi ketemu ada jalan naik atau turun atau belokan kita gimana? Kita bingung. Demikian juga anggota sel. Tapi ketika mereka lihat sasarannya di GPS-nya. Wih jalanannya bener. Udah makin deket. Tadinya 1 jam perjalanan, sekarang tinggal 15 menit. Sekalipun udah ngantuk, sekalipun jadi capek, semangat gak jadinya? Semangat, udah deket kan? Nah ini sama, kalau anggota sel dan kita sendiri gak punya sasaran, gak punya goals, gak punya tujuan, gak yakin. Kita kadang-kadang mudah capek ya, ikut Tuhan ya, melelahkan ya. Kayaknya kita mulai hidupnya gak fokus. Gak antusias, kenapa? Gak terus melihat kepada tujuan akhir. Ya, nah nanti kita akan lihat untuk itu kita perlu dimuridkan. Nah dari setiap kita yang dimuridkan ini kita terus bisa 2 orang yang sudah dimuridkan atau 2 orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah setiap hari mereka bisa menjadi kompak. Nah kalau seandainya kompak ini 2 orang, 2 kompak. Itulah satu komunitas kerajaan. Nah nanti saya akan breakdown lebih detail lagi. Tapi minimal kita gak usah lihat rewardnya semuanya. Saya mau kita lihat yang satu aja yaitu saya. Sayanya harus dimuridkan dan saya setiap hari harus dipimpin oleh Roh Allah. Oke? Sepakat ya? Poin pertama ya. Poin kedua adalah setiap saya
kalau sudah dimuridkan dan sudah dipimpin Roh Allah, saya harus menemukan teman kompak. Yaitu orang yang juga bertumbuh bersama. Ya orang yang saat teduh. Jadi kita kumpul kompak gak cuman apa kabar tiap hari, tapi bahas firman. Hari ini ngalamin apa? Saat teduhnya gimana? Prakteknya gimana? Tuhan tegur apa? Ngalamin apa? Jadi itu exciting. Kalau kita ketemu anggota sel juga exciting. Manusia rohnya terbangun. Dan kondisinya kita tahu. Ternyata mamanya lagi sakit, kita tahu. Ternyata dia lagi habis konflik sama suaminya, kita tahu. Dan itu akan membuat orang tuh merasa tuh diayomi dan memiliki keluarga. Nah ini yang berbeda ketika orang dimuridkan dan kita ada mengenal ini di dalam kompak beda. Nah jadi kalau kita lihat goal dari kompak nanti akan menjadi komunitas kerajaan. Jadi kalau boleh bilang 2-3 orang sepakat itu satu kompak ya. Sepakat membangun kerajaan Allah. Yang kedua 2-3 kompak mereka itu satu komunitas kerajaan. Ya 2-3 orang yang sudah dimuridkan dan terikat janji membangun komunitas kerajaan itu satu kompak. 2-3 kompak itu satu komunitas kerajaan. Bedanya apa dengan komsel? Kalau komsel terdiri dari orang-orang yang tidak dimuridkan dan gak mau dimuridkan, nah itu gak bisa disebut sebagai komunitas kerajaan. Nah makanya kita akan mengarahkan supaya anggota sel bisa kita muridkan oleh PKS ataupun tim PKS. Sudah jalan belum ya di sini kompaknya? Siapa yang udah punya kompak nih? Kompas ya namanya Mami? Kompak sama. Kompak, oh ada, kompak ada ya? Oke. Kompak yang tidak kompak, oh oke. Jadi sebenarnya udah pada punya kompak. Yang udah punya kompak siapa nih? Coba aku mau lihat tangannya. Yang punya kompak, yang punya ya terlepas jalan gak jalan. Yang punya, oke berarti setengah-setengah lah ya kayaknya ya. Setengah punya, setengah belum ya. Oke. Nah hari ini kita akan belajar lebih lagi kenapa kita perlu. Tapi hari ini kita akan fokus kepada pemuritan. Mungkin di kesempatan lain kita akan lebih detail. Tapi kalian boleh tanya ya. Jadi ntar kita akan sharekan apa yang menjadi kebutuhan. Oke, kita akan masuk lebih jauh lagi tentang pemuritan. Kita akan share poin pemuritan. Nah, apa itu pemuritan? Nah, kita samakan nilai-nilai ya. Apa itu pemuritan? Pemuritan bukan menjadikan orang lain murid saya. Perhatikan, saya bukan menjadikan, oh kamu pemuritan, saya nih pemurid kamu murid saya ya. Kamu harus dengerin saya, kamu harus ikuti saya, kamu mau buat apa-apa tanya saya dulu. Enggak. Itu menjadikan diri kita controlling. Itu membuat diri kita menjadi tuan dan Tuhan dia. Kalau sewaktu-waktu ketika kita bikin salah, orang yang kita pimpin akan sangat mudah terluka dan kecewa. Dan mereka juga akan hidupnya kontrol. Mereka tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan seperti itu pemuritan. Yang kedua, pemuritan bukan Yesus pemurid kita. Dan kita tidak butuh orang lain menolong kita menjadi murid Kristus. Saya pemuritan langsung sama Tuhan Yesus. Jadi saya tidak perlu ada pembina. Saya tidak perlu ada mentor. Saya nggak perlu ngaku dosa cerita sama PKS. Nggak perlu, apalagi cerita sama PA. Saya kan ada PKS, malu dong. Nah, bukan seperti ini. Banyak orang juga merasa diri mereka, ya saya pemuritan langsung sama Tuhan aja. Saya ngaku dosa sama Tuhan aja. Saya mendengarkan langsung aja Tuhan aja. Banyak orang yang tadinya mereka benar ketika mereka sudah tidak lagi ada akuntabilitas mereka. Kalau kita googling, kita searching banyak gereja-gereja besar termasuk yang di Korea yang tadinya radikal, kemagunan rohaninya luar biasa. Tetapi ketika mereka tidak lagi punya komunitas dan kompak, mereka mulai akhirnya mengontrol. Mereka mulai akhirnya tidak terbuka. Akhirnya mereka jatuh di dalam berbagai bidat-bidat. Akhirnya mereka mulai ya melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai firman. Oke? Nah, kita akan samakan konsep pemuritan Alkitabiahnya seperti apa. Yang kita mau pakai ini bukan konsep saya ya, tetapi ini adalah konsep Alkitabiah. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya percaya ayat ini udah hafal semua. Nah, perhatikan baik-baik. Konsep ini adalah pemuritan yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama, seorang pemurid harus pergi. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Pergilah. Kalau Anda sadar bahwa Anda adalah seorang pemurid, Anda perlu pergi. Kalau Anda merasa Anda sudah dimuridkan, Anda harus memuridkan. Kalau Anda belum dimuridkan, Anda harus dimuridkan. Ini adalah sebuah perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Perhatikan baik-baik kata ini. Pergilah. Pergi itu kata aktif. Kita harus lakukan sesuatu. Bukan kita duduk diem. Saya gak pernah diajakin pemuritan, ya sudah. Saya udah kenal Tuhan, ya sudah. Saya gak pernah mau memuridkan. Salah. Saya harus pergi. Pergi kemana? Ya yang kuliah ya ke kampus. Di sini kampus lah. Di situ kamu perlu cari jiwa. Kalau Anda yang ada di pasar, di Tanah Abang, ya pergilah di Tanah Abang dengan teman, dengan karyawan, dengan teman daripada pengusaha lain atau dengan karyawan. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, ya dengan anak kamu, dengan pembantu kamu, dengan supir, dengan teman, dengan tetangga. Itulah tempat Anda pergi. Temukan. Ya, oke. Yang pertama kita harus pergi. Bukan cuma santai aja, diam-diam aja kerjaannya. Enggak. Yang kedua apa? Dikatakan jadikanlah. Jadi proses untuk kita menjadi murid dan pemurid, kita perlu menjadikan. Jadikan itu artinya ada peranan daripada seorang pemurid. Ada fungsi dari saya melakukan, menjadikan. Menjadikan murid Tuhan Yesus. Muridku, kunya huruf besar. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi pemurid itu harus pergi dan dia harus menjadikan. Itu adalah perintah. Jangan sampai kita merasa, aduh saya gak mau. Kalau seandainya pergi-pergi, kalau saya dipanggil, saya dicari, ya saya mau. Kalau seandainya Tuhan gak kirimkan, saya gak mau. Atau kita Tuhan kirimkan orang Tuhan, menjangkau teman saya, menjangkau keluarga saya. Enggak, Tuhan panggil setiap kita pergi. Setiap kita jadikan murid Kristus. Semua bangsa murid Kristus, kita jadikan mereka. Jadi ada proses yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak menjadikan orang lain murid kita, tetapi murid Kristus. Dan kita butuh orang lain untuk menjadikan diri kita sebagai murid Kristus. Ya, slide berikutnya bagaimana kita bisa menjadi seorang pemurid, ya. Jadi pemurid itu adalah seseorang yang memuridkan tentunya ya, dan itu harus dari suatu kompak atau hafruta yang berfungsi sebagai pembuat murid. Jadi benar-benar namanya pemurid ya, dia yang membuat atau dia yang mencari ada murid dan dia menjadikan murid tadi ya dikatakan. Inilah disebut sebagai pemurid. Jadi menjadi seorang bapak atau ibu rohani. Itulah pemurid, gambaran pemurid ya. Oke, sekarang siapa yang sudah punya pemurid di sini? Jangan setengah-setengah, gak kelihatan. Gak yakin. Iya, udah pada mandi kan? Ayo dong. Yeah. Oke, lumayan ya. Oke, jadi seorang murid itu juga tidak dilahirkan, tapi juga harus dijadikan, sama seperti tadi Mardi bilang ya. Kita tuh bukan disuruh diem, ya. Terus udah ketemu jiwa. Ya udah diamin aja, yang penting dia udah lahir baru. Oh ya ini udah selamat, ya udah beres. Enggak gitu, tapi bagaimana kita jadikan. Bukan hanya sampai dia lahir baru, dilahirkan saja, tapi sampai dia dijadikan murid. Ya, karena lahir baru tuh cuma jadi bayi rohani, bukan jadi murid. Ya, cuma jadi jiwa baru, bukan jadi murid. Sampai dia menjadi murid ya memang tuh harus dimuridkan, harus dibawa, dibimbing, diajarkan. Benar-benar ditolong sampai dibekali supaya dia juga bisa menjadi seorang pemurid lagi. Itulah seorang murid. Jadi bukan yang hanya ya udah tahu dia udah lahir baru, udah selamat, udah baca firman setiap hari ya udah gitu. Enggak, tapi bagaimana dia dijadikan. Nah, ini yang penting ya. Jadi itulah sebabnya kata di dalam amanat agung Kristus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini yang disebut jadikan. Jadi semuanya tuh aktif. Perginya aktif, jadikannya juga aktif. Dari kita, dari saya. Ya, aktifnya jadi bukan nunggu, bukan aktif, ini kan gak ada yang minta soalnya. Ya udahlah, gak ada yang minta untuk saya jadi membina kok.
Bukan, tapi bagaimana? Ayo cari, Yeah. ayo jadikan aktif dari kitanya. Oke? Jadi setiap kita adalah pembuat murid, disciple maker. Disciple maker. Setiap kita ditentukan, dipanggil untuk jadi pembuat murid. Jadi jangan merasa bahwa, oh saya bukan tipe orang yang bisa memuridkan. Enggak, setiap kita terlahir baru dengan DNA Kristus untuk serupa Kristus. Kita harus menjadi disciple maker, pembuat murid. Nah kita akan lihat ya gambar besar pemuritan itu seperti apa. Gambar besar pemuritan ini tadi kita udah bilang bahwa yang pertama adalah sasarannya apa dulu mesti jelas. Ya, kita akan lihat sasarannya seperti apa. Ya, karena kita harus mulai dari sasaran. Kalau kita nggak tahu kita aja mau kemana, repot ya. Gimana mau jalan katanya gitu kan. Jadi harus tahu dulu sasarannya. Dari pertama yaitu harus tahu ajaran dari ajaran Kristus. Harus taat lakukan dulu. 3A. Gampang disingkatnya 3A, di sini akan banyak sekali singkatan nanti ya. 3A. A pertama adalah ajaran Kristus. Nah, jadi ketika seseorang lahir baru, bagaimana memuridkan dia yang paling mudah? Yang paling mudah adalah berpatokan dengan SPK. Ya, dia sampai bisa mengalami transformasi hati untuk dia semakin serupa seperti Kristus dengan pelajaran-pelajaran dari SPK, pelajaran mendasar dulu. Bagaimana dia hidup kekal, jaminan keselamatan, ya. Bisa nggak lewat perbuatan baik aja selamat. Nah, hal-hal kecil. Kalau kamu baru buat dosa terus mati, masuk surga apa masuk neraka, ya. Hal simpel dulu ya. Jangan langsung bilang, oh kamu mau terima baptisan Roh Kudus. Jangan dulu, pelan-pelan ya, satu setahap sampai akhirnya bisa dia dibaptis air, bisa dia dipenuhi Roh Kudus, sampai bagaimana bahkan diajarkan dia mempraktekkan karunia ya. Jadi inilah ajaran-ajaran dasar sampai dia benar-benar namanya transformasi hati serupa Kristus itu. Bagaimana dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Bukan dengan kata-katanya, tapi dengan hidupnya yang dia hidupi, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pelajaran kita seumur hidup loh. Ini bukan cuma untuk orang yang lahir baru doang gitu ya. Termasuk saya pun sampai hari ini harus belajar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Every day. Ya, setiap hari harus terus belajar. Oke, yang kedua, kedua adalah aktivitas Kristus. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa dia up, fokusnya adalah ke Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua ini adalah in, ya. Bagaimana dia bisa membangun, bagaimana dia bisa punya kehausan untuk melayani, bagaimana dia juga bisa punya keluarga rohani, punya komunitas. Nah ini dia ada nggak, tertanam nggak, ada kompak nggak, tertanam nggak dalam komunitas kerajaan, dalam komsel. Ini penting, jangan dibiarinin. Oh, yang penting dia ada ibadah kok, yang penting dia begini, yang penting dia udah lahir baru, udah tenang. Enggak, ya. Tapi bagaimana kita mesti ajar dia untuk dia tahu bahwa dia juga harus ada. Karena hanya di dalam sinilah seseorang bertumbuh dan pemuritan itu jadi komplit. Kenapa? Karena kalau tidak ada dalam komunitas, nggak terjadi gesekan, nggak ketahuan aslinya gimana, ya. Bahkan nggak ada masalah. Ya itu juga gak ketahuan. Sebenarnya benar-benar cinta Yesus apa cinta yang lain gitu ya. Jangan-jangan masuk konsel karena ada si dia gitu ya. Gitu. Jadi harus tahu motivasinya apa. Harus dilihat dan benar-benar supaya dia makin murni, ya itu harus ada dan bertumbuh di dalam innya ini. Oke? Dan yang ketiga adalah amanat. Ya, amanat di sini sebenarnya ada amanat agung dan juga ada amanat secara pribadi ya. Tapi bagaimana kita mau katakan ini adalah out, menjangkau jiwa. Dan setelah menjangkau bukan hanya menjangkau, tapi juga memuridkan sampai 4 generasi. 4 generasi, wow, kayaknya langsung mikirnya kalau ini langsung mikirkan anak, cucu, cicit, buyut ya artinya ya. Nah, panjang ya. Kenapa sampai 4 generasi? Karena kalau tidak, begitu kamu meninggal atau kamu gak ada lagi atau kamu tidak punya capacity untuk lakukan lagi pemuritan, itu akan terputus. Tapi kalau kamu punya murid dan kamu cuma berhenti sampai di murid kamu tidak punya murid lagi,
sampai di dia doang akan putus. Demikian seterusnya. Tapi kalau kita muridin sampai 4, mereka mencontoh dan murid kita juga memuridkan sampai 4 berikutnya, itu akan menjadi powerful. Dan Inilah. itu tidak akan pernah putus. Inilah yang tadi movement. Bedanya movement dan momentum apa? Kalau momentum adalah cuman momen tertentu. Ketika saya ada terjadi sesuatu. Ketika saya nggak ada selesai. Nah, banyak orang tua di dalam bisnis ya. Wah, bisnis orang tuanya kaya raya, berhasil. Tetapi setelah generasi kedua anaknya bye-bye, habis. Ditipu, anaknya nggak mau kerja keras, nggak ngerti, selesai. Nah ini juga sama. Kita lihat Yesus punya murid 12. Ya. Yesus juga punya murid bersama dengan 12 orang ini menjangkau 70. Dan sebelum Yesus naik ke surga ada 500. Ada 4 generasi. Sama seperti ketika dikatakan di dalam 1 Timotius 2, 3, 4 dikatakan bagaimana engkau perlu. Ya, Paulus katakan Timotius kamu perlu mengajarkan apa yang kamu belajar daripadaku kepada orang-orang yang dapat mengajarkan kembali. Artinya Paulus, Timotius orang yang mengajar kepada orang yang dapat dipercayakan. Ada 4 generasi. Kenapa? Contohnya yang mudah dimengerti. Saya sebagai suami, saya memuridkan istri. Ini generasi pertama, ini generasi kedua. Generasi kedua. Oke? Saya memuridkan, saya bisa memuridkan, dia bisa dimuridkan. Tetapi kalau sampai di sini saja, saya pergi atau saya pergi pelayanan, selesai. Bisa jadi dia gak punya lagi satu kegerakan. Bye-bye, selesai. Tetapi kalau saya bersama istri, saya memuridkan istri saya, generasi kedua. Setelah dia pulih SPK dan pulih mengalami Tuhan ya. Terus kemudian kita sama-sama memuridkan generasi ketiga. Kami memuridkan anak kami. Oke, contoh ya dalam keluarga. Kami memuridkan anak kami. Bukan cuman situ, dia punya pengalaman dimuridkan dan punya pengalaman ilmu untuk memuridkan. Dia bagus. Tetapi ketika anak generasi ketiga itu tidak pernah diajarkan untuk memuridkan, dia akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena dia tidak pernah mengalami proses bagaimana didampingi oleh saya, menemani dia memuridkan generasi ketiga. Jadi generasi ketiga ini perlu mengalami, pertama dimuridkan, yang kedua dia memuridkan, yang ketiga dia perlu didampingi. Nah ini proses yang selama ini suka skip. Saya gak mendampingi, saya gak ngajarin anak saya gimana caranya bikin deal sama klien. Proses produksinya bagaimana nak. Saya gak pernah ajarkan anak saya. Saya cuma bilang papa aja bisa kerja berhasil. Kamu juga harus bisa dong. Seringkali kita dimuridkan tapi kita gak mengajarkan anak bagaimana mereka lewati proses produksinya gimana. Dealing dengan klien gimana. Suppliernya gimana. Kelola keuangannya bagaimana. Papanya tidak mendampingi anak untuk melakukannya. Nah inilah yang kita katakan kenapa mesti 4 generasi. Kalau di dalam konteksnya kompak, saya ini berdua jadi kompak. Anak saya yang kami muridkan generasi 3, kalau dia tidak kami ajarkan untuk bagaimana dia punya kompak, dia akan jadi mandul. Dia akan menjadi gak produktif. Dan dia tidak akan bisa menjadi komunitas kerajaan Allah. 2 kompak itu gak akan terjadi. Dia tidak pernah mengalami bagaimana dia memuridkan. Dia gak bisa. Dan dia gak pernah tahu bagaimana merasakan didampingi. Kalau dia gak pernah didampingi, dia tidak pernah akan bisa mendampingi. Nah ini yang kita bilang kenapa harus 4 generasi. Lihat ketika Yesus ada, Yesus muridkan 12 murid. Tahu gak ketika mereka 70 murid itu, yang diutus apa? Muridnya itu beserta dengan 70 murid itu. Bersama-sama mereka. Dari 60 murid sama 12 jadi 72. Dan ada proses ketika Yesus mendampingi mereka, rame-rame lagi ngajar. Mereka ada bersama-sama Yesus. Sampai yang 70 murid bisa menghasilkan 500. Jadi kita lihat ini proses pola dari Alkitabiah. Pola yang Yesus ajarkan. Pola ketika Yesus naik ke surga, Yesus gak bersama mereka, itu tetap menjadi satu movement. Kok bisa? Ya karena mereka mengalami semuanya dimuridkan. Semuanya memuridkan.
semuanya ngerti namanya proses pendampingan. Mendampingi sampai lahir 4 generasi. Itu kenapa kita perlu 4 generasi. Nanti mau bertanya kalau kurang jelas, tanya aja ya. Saya jelasin agak cepat supaya kita punya waktu cukup ya. Tapi kalau ada yang skip nanti boleh tanya. Ya, saya akan masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran pemuritan yang kita mau sharing hari ini. Ya, kalau seandainya kalian mau foto dulu, nanti materi juga bisa diambil. Ini semuanya yang hari ini mau share, poinnya ada di sini. Ya. Intinya ada di sini. Yang tadi kita ajarkan adalah Baru sasaran. yang Poin ini, sasaran. Nanti kita akan sharekan kondisi. Setelah itu kita akan sharekan prosesnya gimana. Habis ini kita akan ajarkan bagaimana peranan daripada pemurid dan peranan dari murid. Jadi hari ini poinnya semua ada di sini. Tadi poin 1 sudah, yaitu sasaran. Oke? Nah sekarang kita akan masuk poin kedua. Ya, poin yang kedua itu bicara bagaimana kondisi sekarang. Tadi Mardi udah sempat jelasin ya, kondisi setiap kita berbeda. Ya, kalau saya bilang, yuk kita sama-sama mau jalan ke puncak. Nanti keluar rumah kamu belok kanan, habis belok kanan kamu belok kiri. Nanti ketemu gerbang ya, lalu kamu lurus aja. Nanti kamu akan ketemu tol. Nah itu dari rumah saya ya. Saya dari rumahmu lain dong. Ya nabrak katanya, aduh gimana nih si Ciria, kalau rumah saya belok kanan ketemu tembok gitu kan. Nah ya jadi karena berbeda jangan disamaratakan. Jadi kita harus tahu dulu kondisi kita sekarang ini ada di mana. Ya, bagaimana caranya tahu? Ya kita harus evaluasi ya kondisi kerohanian kita sekarang itu dibanding sama sasarannya. Tadi sasarannya adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus ya, bukan dengan saya ya, dengan Kristus. Jadi kalau mau menjadi serupa Kristus, mesti cek. Saya ada di mana nih? Udah dengar-dengaran belum sama Tuhan? Saat teduhnya udah bener belum? Komunikasi sama Tuhannya gimana doanya? Doanya ngomong doang, ada dengerin gak? Nah jadi itu udah mesti cek-cek gitu ya. Terus gimana disiplin rohaninya? Ada puasa enggak? Ada sahabat enggak? Ada kuasai diri enggak? Wait, sebanyak ya. Nah yang kedua tantangan. Halangannya apa? Oh iya selama ini susah lah saat teduh. Pagi-pagi aja udah berriweh. Si kecil tuh kalau bangun susah nangis-nangis. Mana mesti sekolah jam 7. Mesti pergi jam 6 lewat. Sekolah jauh. Waduh boro-boro saya saat teduh. Nah, alasan banyak ya. Nah, saya punya anak 6 doang ya. Tapi sampai hari ini puji Tuhan menjadi prioritas utama. Nah bagaimana kita mau enggak? Halangannya apa? Dan bagaimana kita evaluasi diri kita? Ayo bangun. Nah ini bikin goal setting. Ya mumpung akhir tahun nih diingetin lagi ya. Blueprint, goal setting pribadi. Apa yang kurang? Catat. Masih gak bisa saat teduh. Kenapa? Tahun ini gak berhasilnya kenapa? Dicek kalau udah evaluasi. Bangun sesuatu yang baru. Oh berarti bangunnya kurang pagi. Kalau bangunnya kurang pagi, gimana cara supaya bangun lebih pagi? Tidurnya harus lebih pagi, bukan lebih pagi dari jam 12 ya. Lebih pagi sebelum jam 12 gitu ya. Lebih cepat tidurnya. Nah jadi diatur polanya supaya tetap sehat tapi juga rohaniannya bertumbuh. Oke? Tantangan penghalang ini terus menerus kita cari atau gak bisa kuasai diri. Gimana caranya? Ingetin. Saling mengingatkan. Nah inilah butuh kompak lagi. Betul. Ya, butuh temen pengingat, oke? Terus bagaimana dengan tegurannya? Ada nggak hal-hal yang Tuhan tegur? Ada nggak hal yang Tuhan ingetin? Ya lakukan. Jangan udah tahu ada kekurangan, cuekin. Bahkan tawar menawar, ya susah lah Tuhan lah, satu tiap hari lah, aduh seminggu sekali aja lah. Mami sokeng aja ngerti, masa Tuhan nggak ngerti sih? Ya, pakai alasan dalih-dalih gitu ya? Jangan, ayo. Lakukan ya supaya bisa menang dari teguran demi teguran yang Tuhan udah ingetin. Wah ketemplak nih hari ini. Mulai bertobat, catat. Amin. Waduh saya gak bisa puasa nih, kenapa? Kurang clear. Puasanya gimana? Itu juga jadi patokan loh. Kalau dulu saya tiap kali kalau cuma tulis gini ya, saya mau puasa. Pasti gak lakukan. Benar gak? Kenapa? Kurang terperinci. Makanya kalau bilang mau praktek, itu tuh harus tulis dengan detail. Tulis dengan detail, saya mau puasa setiap Jumat, skip makan pagi, buka jam 2 siang, clear gitu loh.
Ketemu Jumat, udah tahu, Ai puasa. Satu rumah tahu, Mami Dedi puasa. Tahu gitu loh, pembantu tahu. Gak bakal nawarin, non mau makan, gak bakal gitu karena udah tahu. Jadi clear, kita ada praktikalnya clear. Sama untuk satu itu juga begitu, clear. Harus tahu, jam 5 tank, oke bangun langsung saat teduh. Perlu waktu berapa menit? 15 menit baca misalnya. Oke, renunginnya kapan? Sambil masak renungin. Oke, sambil masak renungin. Habis itu mau catatnya kapan? Tunggu anak sekolah. Habis suapin segala macam, anak-anak pergi sekolah, catat. Lakukan. Konsistenin. Pasti bertumbuh. Amin. Pasti menang. Ya, dan kondisi sekarangnya akan clear dan itu pasti nanti akan jalan menuju ke sasaran. Tapi kalau nggak tahu kondisi sekarang, nggak jelas ya kadang saya rasa saya bisa, saya rasa nggak bisa. Ya nggak tahu ya gimana. Terus suruh bangun jam 5 nggak bisa. Atau pergi kerja jam 7 udah harus pergi, bangunnya jam 7 juga ya haleluya, nggak mungkin berhasil. Jadi harus tahu bagaimana manage-nya. Jadi bisa tahu kondisi sekarangnya. Nah kalau sudah tahu kondisi sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, proses pemuritan. Nah kita juga perlu tahu, setelah tahu sasaran, kita tahu kondisi sekarang ada di mana, kita perbaiki. Nah, di dalam proses dari kondisi menuju kepada sasaran ini ada prosesnya. Prosesnya apa? Kita lihat. Proses pembinaan dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, satu orang pemurid membina satu murid, ya. Satu dengan satu, one on one, ya. Nah, ini konteksnya single sama single, ya. Tapi ingat pria sama pria ya atau wanita dengan wanita ya. Bahaya kalau seandainya pria muridin wanita, wanita muridin pria. Oke? Nah, yang kedua, bisa satu pemurid membina satu kafruta. Misalnya contohnya satu orang pemurid ya membina suami istri atau satu orang pemurid membina satu komsel atau satu komunitas kompak. Nah, itu bisa. Demikian juga sebaliknya, satu kompak bisa memuridkan satu orang atau memuridkan satu kompak lain atau satu komsel lain. Nah, jadi ini bisa kita lakukan prosesnya, variasinya seperti itu. Saya langsung poin keempat. Poin keempat, bagaimana ini bukan proses tapi peranan ya, peranan pemurid, oke? Nah, ini peranan pemurid. Tadi kita udah lihat gambarnya juga, tadi saya udah suruh foto ya. Nah, ini kita masuk poin berikutnya. Peranan dari seorang pemurid. Seorang pemurid ngapain aja sih kerjaannya? Apa aja sih yang harus dilakukan seorang pemurid? Nah, supaya ini bisa berjalan, kita lihat ini di Kolose 1, 28, 29, kita baca dulu yuk. Di slide berikutnya kita baca ayatnya. Oke, hilang. Slide berikutnya kita baca ayatnya, ada? Next, oke, kita baca sama-sama ya. Slide berikutnya 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi apa yang perlu kita usahakan, perlu kita pergumulkan. Jadi pemuritan itu memang butuh usaha, butuh bergumul. Jadi jangan berpikir aduh saya kok memuridkan kok anak binaan saya gak nyari-nyari saya ya. Udah saya biarin aja. Enggak, kita perlu berusaha. Kita perlu bergumul, kadang-kadang ketemu dengan murid yang bandel. Ya perlu, namanya juga mereka murid ngikutin gurunya. Masa gurunya menyerah, ya muridnya gampang menyerah lah. Ya kan, masa gurunya langsung udah ngangis bombay ngaku kepada Pak Adrian saya udah gak mau pemuritan lagi, anak binaannya ngambek, nakal. Wah udah, jangan. Anak binaan kita kalau lihat kita seperti itu, ya jadilah mereka lebih parah dari kita. Yesus kasih contoh loh, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan bahkan yang lebih besar dari apa yang kau lakukan. Itu baru standar yang benar. Seorang pemurid harus melakukan apa yang dilakukan. Ya, muridnya harus lakukan apa yang gurunya lakukan bahkan lebih besar. Itu baru keren. Jadi anak binaan kita harus kita latih, jangan kayak ilmu yang di film-film. Wah, kalau seorang murid kita harus simpen rahasia. Ilmu yang lebih hebat buat ngalahin nanti kalau muridnya kurang ajar. Jangan, itu di film-film ya.
Itu makanya terjadi gurunya, wah lihai, muridnya makin maaf kata turun level sampai sekarang jadinya nggak bisa ilmunya. Ya kenapa? Ya karena mereka simpan ilmu mereka, pelit ilmunya. Jangan, justru kita harus asik semua. Kalau murid kita lebih hebat nggak apa-apa, itu Alkitab prinsip firman. Jangan ikutin prinsip film-film di Solin, jangan ya. Jangan kita ikutin film-film jadi standar pemuritan, nggak boleh ya. Itu film silat ya, ini beda ya. Kalau ini pemuritan di dalam Kristus, serupa Kristus, segambar Kristus ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menggunakan 4 akronim, BINA ya. Yang pertama adalah memberitakan ya, B-nya adalah berita. Memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Guru mereka. Setiap orang yang kita muridkan, sebagai seorang pemurid kita harus memastikan mereka yakin akan keselamatan mereka dan mereka tetap menjadikan Yesus penguasa tunggal hidup mereka. Mereka membangun nilai kerajaan Allah. Mereka mengikuti standar kebenaran firman Allah sebagai otoritas moral mereka. Bukan ikutin apa kata penyesat. Bukan ikutin apa kata TikTok. Bukan mengikuti dunia ini berkembang, ikutin zaman dong. Semua orang udah wajar nyobain dulu sebelum membeli. Nggak apa-apa, sex before marriage itu dunia. Dasar firman ayatnya mana? Nggak ada. Kita harus benar kembali back to the Bible. Prinsip firman harus jadi otoritas moral kita. Jangan prinsip dunia, lu baik sama saya, kamu baik sama saya akan lebih baik lagi. Lu jahat sama saya lebih jahat lagi. Kalau enggak usah ketemu lagi. Itu enggak ada ayatnya. Coba cari ayat Alkitabnya di mana. Justru mereka melakukan tabok kiri, kita kasih pipi kanan. Tapi jangan kurang ajar. Lu tabokin gue ya. Nih nabok, coba nabok lagi sebelah kanan. Beneran ditabok nanti. Jangan. Tapi kita kalau ditabok kita jangan sakit hati, bales maksudnya. Kita doakan, kita tetap kasihi dia. Sehingga dengan begitu dia merasa, kok lu begitu baik sama gua, orang lain udah pasti malas dan gak mau terima saya. Kok kamu masih mau? Itu yang membuat dia seperti menaruh bara api di atas kepala. Jadi demikian kita di dalam memberitakan kebenaran ini jelas. Memberitakan firman jelas. Memberitakan sampai orang benar-benar menjadikan Yesus itu Tuhan. Firman itu otoritas tertinggi. Sampai orang benar-benar mengikuti kebenaran firman dan mengikuti teladan Kristus. Jadi benar-benar jadikan Yesus Tuhan itu bukan di mulut aja. Bukan masuk surga, bukan. Tapi Tuhan adalah penguasa tunggal hidup dia. Tuhan, Lord ya. Tuhan adalah penguasa hidup dia. Dalam segala aspek tanya Tuhan dulu. Berkenan gak Tuhan? Boleh gak Tuhan? Itu baru jadikan dia Tuhan. Dipimpin oleh Roh Allah setiap hari. Ini harus diajarkan. Termasuk anak-anak kita. Jasmani maupun rohani. Jangan-jangan anak komsel mereka tidak takut akan Tuhan. Jangan-jangan mereka ke komsel saat mereka mau dan saat mereka ada perlu. Itu standar dunia. Itu bukan standar Alkitab dan kebenaran firman. Kita harus back to the Bible. Ya, karena sekarang bahaya ya, banyak sekali nilai-nilai dunia yang diselipin khususnya lewat medsos. Dan umum untuk orang-orang zaman now itu ngelihatnya ke medsos. Lebih banyak lihat medsos bahkan daripada lihat, bukan kata saya ya, jawab sendiri. Daripada lihat Alkitab. Tapi kalau mau ngomong jujur, coba berapa lama kita di sini melihat Alkitab? Dan berapa lama kita di sini lihat medsos? Hati-hati. Jadi makanya kita harus tahu patokan kita yang paling benar adalah firman Tuhan. Ya, mereka juga sehingga orang-orang yang kita ajarkan, yang kita beritakan itu jelas memang Kristus sebagai Tuhan dan yang menjadi guru firman Allah, perkataan Kristus, kebenaran itu sendiri. Karena itulah yang membuat mereka merdeka. Amen. Itu yang membuat mereka bertumbuh. Yes. Ini makanya sering ya kita ngeluh ya jadi pembina ya. Aduh capek nih anak gimana ya gak berubah-berubah. Deh siapa yang suruh you ngubah? Bukan suruh you yang ngubah. Tuhan yang ngubah. Amen. Dia yang penting dia tahu kebenaran. Kalau dia ikut kebenaran, kebenaran itu yang membuat dia merdeka. Kebenaran itu yang kamu ngubahkan dia. Gak usah capek. Bener. Ya. Gak usah ngeden katanya gitu ya. Nanti akan berhasil sendiri, akan berbuah sendiri, bertumbuh sendiri. Baik belum tentu benar, benar pasti baik. Ya, kalau makin benar pemuritannya makin rendah hati. Kalau makin gak benar makin sombong.
ya, nggak dikasih posisi marah sama pemimpin. Kok saya nggak disuruh-suruh khotbah ya? Kok orang luar terus ya? Nah, ngambek, mulai marah. Kok ulang tahun saya nggak dirayain ya? Kok saya nggak diingat, nggak diucapin ya? Telat lagi 2 hari. Ngarah, gitu loh. Ih, kalau ngomong ulang tahun banyak yang senyum-senyum. Oke, Ya, kita lihat ya. Menasihati. Nah ini penting. Nasihat kita ini harus sesuai kebenaran firman. Ya, nasihat itu jangan sesuai apa kata TikTok tadi udah dikasih tahu. Banyak orang tuh bukan cuma kasih tahu dengan TikTok, menasihati dengan mengirimkan video TikTok, ya. Dia bilang di TikTok menegur Iya. dengan kirim video TikTok. Iya, terus di situ dikasih tahu bahwa apabila suami tidak bertanggung jawab dan tidak membiayai keluarga, nggak usah harapin suami. Kita harus mandiri, kerja aja, nggak apa-apa. Suami kayak gitu diharapin, dikirim lagi, send lagi. Tuhan mana ayatnya mana? Yang ada kan ampuni, doakan suami supaya bertobat, ya kan? Yang benar kan kita tetap jangan tinggalin suami. Suami kayak gitu, udah tinggalin aja. Itu dikirim lagi, di-send lagi. Ya ampun, pemimpin lagi PKS send ke anggota sel. Gak ada di sini. Di luar sana banyak loh. Saya gak pernah share firman saat teduh, gak pernah. Ya, gak pernah kirimkan ayat, khotbah juga gak pernah link khotbah. Tapi link tentang yang kata petua-petua video klip banyak bener. Sehari minimal kirim 1.000 supaya like-nya banyak. Ya ampun. Nah di sini gak ada, pekerja sini baik-baik semua ya. Jadi kita harus pakai menasihatinya dengan skor. Skor itu apa? Sasaran, kondisi, opsi, rencana. Mungkin kita, saya nggak tahu di sini pakai apa enggak. Tapi saya pakai bahasa yang sederhana adalah teguran Tuhan apa buat saya? Kebenaran firman-Nya apa? Tegurannya apa? Apa yang perlu saya perbaiki setelah saya kena tegur? Apa rencana saya hari ini? Contohnya, kebenaran firman hari ini yang kita dengar ternyata kita perlu ya melakukan pemuritan. Ternyata pemuritan itu adalah sebuah perintah. Yesus suruh kita jadikan semua bangsa murid. Ternyata kalau saya nggak lakukan, saya ini orang murid yang kurang ajar. Tidak taat kepada perintah. Oke, itu kebenarannya. Tegurannya apa? Tegurannya saya mau jujur ngaku dosa. Nah, teguran itu ngaku dosa. Saya tertegur loh, firman tadi. Saya belum dimuridkan. Dulu pernah sih. Tapi saya udah tidak lagi, saya tertegur. Nah udah tertegur saya gak dimuridkan dan gak memuridkan, sekarang apa perbaikannya? Perbaikan saya mau dimuridkan. Nah, saya mau juga memuridkan, saya mau ambil komitmen dan mendoakan Tuhan kasih saya. Itu namanya komitmen, ya kan? Terus bikin rencana, hari ini pulang dari tempat ini, saya mau cari PA, tolong dong muridin saya, ya kan? Bikin rencana hari ini, jangan rencana nanti suatu hari saya akan telepon PA saya. Ya suatu harinya entar dari tahun depan 2 tahun lagi, jangan. Rencana hari ini, bikin rencana harian. Jadi itu langsung dieksekusi. Kalau sudah bikin rencana hari ini, besok langsung bersaksi. Saya senang sekali, saya teleponin PA saya minta dimuridkan. Kata PA saya bersedia, kapanpun juga kamu boleh telepon saya 24 jam. Itu kesaksian, orang lain jadi terpengaruh. Wah iya ya, selama ini saya gak pernah calling sama PA, saya minta dimuridkan. Pantas aja pemurid saya tidak pernah memuridkan saya, bukan dia gak mau. Dia teleponin saya gak angkat. Dia WA-in saya tidak baca. Ternyata selama ini sayanya yang menjauh ya. Jadinya ada jelas, ada kesaksian. Jadi orang-orang yang membaca sharing kamu, orang juga terberkati, tertemplak dan bertobat. Oke, berikutnya. Mengajar, N-nya, ngajar ya. Mengajar dengan hikmat agar murid taat melakukannya. Jadi kita penting sekali mengajar dengan hikmat. Bagaimana supaya orang yang kita muridkan itu mereka bisa melakukan. Maka itu penting untuk kita harus ada. Ya, namanya skor, namanya goal setting, namanya ada sharing, namanya ada komunikasi. Di sini kita bisa mengajar mereka, itu proses mengajar itu berulang-ulang. Firman Tuhan katakan engkau ajarkan berulang-ulang. Ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, ketika engkau tempat tidur, berbaring, ketika engkau mengendarai kendaraan, ketika engkau keluar masuk ke pintu rumah kamu. Kapan? Kapan aja. Telepon aja, apa susahnya? Ngapain lagi dalam perjalanan nganggur, gak tahu mau ngapain. Telepon aja, saya setiap kali kalau di mobil, saya pasti telepon seseorang. Nah ini berlaku nih untuk yang tadi berkata kompaknya gak jalan ya. Nah saya kasih tips
ya, yang kompak yang gak jalan. Wih, senyum semua langsung semangat. Ayo dengerin baik-baik. Kalau kompak gak jalan caranya gampang. Cuma satu. Kapan aja kamu inget, angkat telepon. Teleponin teman kompak kamu. Kalau kompaknya bertiga, berempat, teleponin satu aja. Bisa gak satu doang? Satu aja. Bisa ya? Wih, langsung manggut-manggut. Gampang gak satu? Cuma butuh 5 menit. Ya kan? Kamu cerita kamu dapetin apa, lalu tembak dia langsung. Kamu dapetin apa? Gampang gak? Gampang. Udah kompak belum? Udah orang udah berdua, berarti udah kompak dong. Kan cuma 2-3 orang. Emang siapa yang bilang tercatat di dalam situ harus komplit? Nggak harus. Kalau nungguin komplit nggak pernah komplit, akhirnya nggak jalan kompaknya. Angkat telepon satu aja, kapanpun juga. Oke? Dan itu mengajarkan dia juga akhirnya untuk berkompak. Itu namanya pemuritan. Pemuritan dengan kita ganti dengan satu kata yang paling sederhana apa kira-kira? Ada yang tahu? Mau coba? Coba kira-kira kata pemuritan kalau digunakan dengan satu kata yang bisa dicerna dan mudah dimengerti apa? Kata pemuritan itu bisa diganti dengan satu kata. Ada yang mau coba? Pendampingan. Ada lagi? Pembapaan. Ada lagi? Pembinaan. Ada lagi? Pementoran, oke. Saya mau kasih satu kata yang lebih sederhana. Contoh. Teladan. Pemuritan adalah contoh. Pemuritan adalah teladan. Kalau Anda tidak lakukan, Anda ajarkan gak ada powernya. Anda ngomong banyak tapi Anda gak menghidupi, gak ada kuasanya. Kalau Anda sudah memberikan contoh menelponin dia, nanti dia akan teleponin anak binaan dia. Kalau Anda sudah memberi contoh untuk Anda gak menyerah sama dia, nanti dia tidak akan menyerah kepada anak binaannya. Kalau Anda memberi contoh bagaimana Anda mengalami kondisi yang sulit, Anda tetap setia, kamu akan melihat satu generasi yang militan, yang gak akan mudah menyerah, yang akan tetap setia sampai akhir. Teladan, contoh, hidupi. Makanya setiap kita namanya untuk mengajar, kita perlu pergi, kita perlu aktif. Jangan tunggu ditelepon, jangan tunggu dipanggil, tapi kita yang panggil, kita yang telepon, kita yang kunjungi, kita yang besuki, kita yang layani, kita yang tanyakan, kita yang ajakin. Jangan malu, jangan sungkan, jangan juga merasa gengsi, jangan. Karena kita gak melayani orang itu. Orang jahat sama kita gak menentukan kita diberkati apa enggak. Orang baik sama kita gak menentukan kita diberkati apa enggak. Respon saya untuk saya tetap mengasihi dan mentaati firman. Untuk itu Tuhan bilang kamu responnya benar ketika diproses. Itu alasannya Tuhan memberkati. Jadi kita harus pergi. Kita harus memuridkan. Kita harus melayani Tuhan. Kita melayani sesama, melayani Tuhan. Fokusnya jangan melayani dia. Jangan terus doa terus liatin muka dia terus sakit hati. Jangan. Kalau doa lihat Tuhan ya. Kalau doa lihat Tuhan, kalau orang itu melakukan kejahatan sama kita, jangan lihat kesalahannya, lihat kebaikan Tuhan. Pasti kamu akan doanya beda, cara pemuritan kamu berbeda, cara kamu melayani berbeda. Kenapa? Lihat terus, makanya yang tadi saya bilang, lihat sasaran, sasaran serupa segambar dengan Kristus. Sama kalau nyetir, kalau seandainya lagi jalannya mau masuk tol apa nggak keluar tol, lihatnya apa? GPS-nya dulu, betul nggak? Lihat map. Mapnya dulu. Keluar enggak ya? Keluar enggak ya? Bener enggak ya? Kalau kita nyetir kan inget terus lihat sasaran. Tapi kita dalam pelayanan kita nggak pernah lihat sasaran. Jangan-jangan nggak punya sasaran. Nah itu bahaya. Habis puter-puter keluar rumah mau makan yuk. Enggak sih, akhirnya setahun 2 tahun ya gitu-gitu aja. Nah nggak bertumbuh-tumbuh, stagnan. Sampai 5 tahun masih begitu aja. Berjalan di tempat. Nggak tahu. Ini berarti yang keempat ya, tentang mengarahkan ya. Betul. Menjadi teladan ya. Jadi sebenarnya gampang banget untuk kita membina atau memuridkan. Jadi jangan tunggu kamu sudah serupa Kristus, baru saya mau memuridkan. Tolong ya. Itu namanya udah keburu dipanggil. Ya, tahu dong artinya dipanggil ya. Tapi selangkah lebih maju aja sebenarnya kamu sudah bisa memuridkan. Oke, kamu sudah berhasil saat teduh setiap hari, artinya kamu sudah bisa mengajarkan orang untuk saat teduh setiap hari. Simpel nggak? Simpel ya. Kamu udah kompak setiap hari, kamu bisa ajar orang untuk kompak setiap hari. Betul. Segampang itu. Itulah teladan.
Amin. Itulah pemuritan. Itulah pemuritan. Sebenarnya Anda sedang melakukan pemuritan. Ya. Wow. Apa yang kamu hidupi, ya itulah pemuritan. Oke, Yes. bagaimana sekarang peranan dari si muridnya? Ya, jadi pemuritannya berhasil nggak berhasil tentu ditentukan banyak hal ya. Nanti kita akan lihat juga ya, atau sampai sini aja kali ya. Jadi bagaimana peranan si murid ini juga penting. Ngapain si murid? 3B. Tadi sasarannya 3A, ini 3B. Ya, caranya tadi ada pemuridnya bina ya. Aduh, mantep ya. Makin banyak singkatan. Tenang, nanti bulan depan ujian sama Mami Sokeng sama Pak Adrian ya. Jangan sama saya lagi. Oke, 3B ini simple ya. Pertama adalah berjalan. Berjalannya ngapain? Sama Kristus setiap hari. Amin. Ya, ini berkoram deo. Koram deo itu bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Ada belum? Gimana nih? Inilah bicara tentang saat teduhnya, bicara tentang doanya, bicara tentang keintimannya sama Tuhan, mendengarkan Tuhan enggak, taat belum lakukan, bukan cuma saat teduh doang, tapi tadi lakukan skor ya, tahu apa sih kebenarannya, apa sih tegurannya, mau nggak ada perubahan, mau nggak ada rencana komitmen yang dipraktekin. Kalau nggak ada, dijamin kamu mau saat teduh 10 kali sehari, ya begitu-begitu aja. Benar. Karena nggak ada yang dilakukan, ya. Jadi harus ada tindakan aktif berjalan bersama Kristus. Nah, kalau murid-murid kalian dibina nih seperti ini, dan mereka juga ikut nih, mau, wah, powerful nggak kira-kira? Powerful ya. Kira-kira orang-orang yang saat teduh berkoram deo muka dengan muka sama Tuhan, setiap hari intim sama Tuhan, cari Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau, dengar Tuhan ngomong apa, bertumbuh nggak? Bertumbuh. Semakin serupa Kristus nggak? Serupa. Ya, segampang itu. Masalahnya tapi hal ini seringkali dianggap remeh, bahkan dilupakan. Yang penting pelayanan. Udah jam segini harus ke gereja, paling penting. Salah. Yang paling penting justru berhadapan muka dengan Tuhan. Iya, betul sekali. Jangan jadikan pelayananmu Tuhanmu. Iya. Ingat baik-baik, ini banyak sekali orang Kristen ketipu, saya bilangin. Iya. Benar-benar ketipu. Ya, pelayanan itu bukan Tuhan. Iya. Tuhan kita adalah Tuhan. Amin. Mau jadi serupa Kristus, harus cari Kristus setiap hari. Amin. Bertemu dengan dia setiap hari, baru bisa mengerti isi hati dia dan semakin bertumbuh. Ya. Yang kedua, belajar dari Kristus. Nah, ini yang tadi juga sama, terus tertanam di dalam kompak, bagikan. Ada orang-orang yang akuntabilitas. Bertanggung jawab, tahu kondisimu dan bertanggungjawabkan hal itu, ya. Jadi bukan hanya firman itu yang menegur kamu dan kamu mau berubah, tapi ada orang-orang yang kamu sharing. Dia akan ingetin. Besokannya kalau saya bilang saya ngaku dosa hari ini, aduh saya mau nih dimuridin. Besokannya kalau saya ceritanya masih sama, aduh saya mau nih dimuridin. Teman kompak pusing nggak? Pusing ya. Nih orang gimana sih tiap hari cuma ngomong mau dimuridin, gerak dong, cari dong. Kamu mau dimuridin siapa? Bener gak? Nah itu pasti kan ada yang ingetin kan. Weh lu dari kemarin ngomong melulu mau dimuridin. Tapi gak dimurid-muridin. Ayolah mau pemuridan sama siapa? Udah telepon belum? Udah cari belum? Nah itu dia. Membuat kita bertumbuh otomatis. Karena ada akuntabilitas sama teman-teman kompak kita. Atau bahkan kalau ngaku dosa yang lain. Aduh saya masih emosi nih. Ya masih pukulin anak nih. Nah teman kompak bisa ingetin terus. Hari ini kamu masih pukul anakmu gak? Masih marah-marah gak nih sama anak? Wih makin senyum nih kalau udah bicara anak, pukul anak, emosi sama anak ya. Iya gitu loh. Ini realita kan kehidupan kita. Tapi harus bertumbuh gak? Harus, karena gak sesuai firman kan. Pukul dengan emosi ya kan. Yang harusnya apa? Pukul dengan kasih. Ya, marah dengan kasih. Gak gampang ya, kita marah biasa dengan melengking ya, bukan dengan kasih gitu ya. Oke, yang ketiga, bagaimana berubah sampai berubah serupa dengan Haya. Enggak ya, dengan Kristus. Inilah butuh pembaharuan terus-menerus dalam hidupmu. Dan komunitas itu yang akan membantu engkau, menolong engkau
untuk Amin. untuk engkau semakin mengalami kematian terhadap egomu. Betul. Makanya butuh pemurid, bukan hanya dimuridkan sama Tuhan Yesus langsung. Orang yang membina kamu, pemurid kamu juga akan menolong kamu untuk mati terhadap egomu. Ya, itu. Saya mau baca satu ayat di 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11. Oke, kita bisa baca ya, sama-sama ya. 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi perhatikan, kita terus-menerus diserahkan kepada maut oleh karena Yesus. Kita ini harus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Supaya kehidupan Yesus jadi nyata. Yang kita bawa adalah kematian Kristus. Bukan ego kita. Kalau yang kita bawa adalah ego kita, kesombongan kita, kemauan kita, keinginan kita. Yang terlihat adalah keberhasilan kita. Kesuksesan kita, kesombongan kita. Kehebatan kita, kemampuan kita, kerajaanku, keinginanku, harapanku, dan ketika harapan dan kenyataan tidak sama. Harapan 100, kenyataan 50, 100 kurang 50, 50, kekecewaannya 50. Kenapa kita suka kecewa, sakit hati, marah, tinggalin pelayanan, ngambek, gak mau datang, tidak mau konsisten, sakit hati, kenapa? Karena kita tidak membawa kematian Kristus. Belum mati ya. Belum mati. Kalau namanya mati, mati aja. Setengah mati menderita. Bener loh. Disayat, aduh. Besok disayat, aduh. Baru agak baik, disayat lagi, aduh. Itu namanya setengah mati. Jadi kalau mau mati, mati aja. Udah gak berasa sakit lagi. Lihat Kristus. Yang dibangun kerajaan Kristus. Yang dibangun nilai Kristus. Kristus yang dipermuliakan. Kita kalau berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita belum berhasil, kita udah lakukan dengan benar, kita tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena Allah turut bekerja. Kita gak perlu sakit hati. Kenapa kita sakit hati? Karena merasa ego kita terganggu. Karena mimpi saya tidak nyata. Karena saya dikecewakan. Kita gak lupa sebenarnya kita bawa kematian Kristus gak? Masih hidup gak? Kalau masih merasa hidup, masih ego yang kita bangun, pasti menderita. Ya, jadi kita harus terus membawa itu di dalam kematian. Ya, saya rasa materi saya sampai di sini saja. Kalau mau materi komplitnya nanti udah disiapkan. Jadi saya mau tutup dengan satu slide kedua terakhir. This is my family. Goal pemuritan 4 generasi. Ya, this is my family. Jadi saya mau katakan jangan cuma kita pemuritan di luar, tetapi di rumah kita gak pemuritan. Ya, kita penting untuk diri saya adalah generasi pertama. Ya. Saya harus memuridkan Ini istri. tips untuk langkah awal ya. Ya, jadi mulai pemuritan di rumahmu. Kenapa? Karena tiap hari kamu ketemu istrimu dan suamimu. Jadi kalau suaminya belum pelayanan dan suaminya masih belum konsisten, istri yang muridin suami boleh gak? Boleh. Karena suaminya belum ngerti atau belum komitmen. Istri dulu yang mulai, gak apa-apa. Tapi kalau suaminya sudah mulai, ya seperti istri saya dulunya adalah pemimpin saya. Istri saya adalah gembala saya. Dia udah gembala, saya masih anggota. Tapi saya nyusul, nah sekarang dia kasih saya yang mimpin. Gak apa-apa ketika udah berfungsi, why not gitu loh. Ya kan? Jadi kita bisa. Istri dulu yang memuridkan suami boleh gak? Boleh. Ya kan masalahnya kan tadi saya udah bilang. Pemuritan dengan satu kata itu apa? Teladan. Teladan atau contoh. Kalau suaminya belum bisa kasih contoh, gimana kita minta suaminya yang pemuritan? Gak bisa. Istri dulu yang jadi pemurid, gak apa-apa. Pemurid kan bukan jadikan kita lebih senior, kita lebih jabatannya lebih tinggi. Enggak. Seorang pemimpin adalah seorang hamba.
Ketika Yesus datang ke dunia, dia adalah pemimpin dan Tuhan kita, Tuhan dan penguasa kita, bosnya kita. Tahu? Tapi dia datang untuk menjadi manusia. Sebagai manusia ia ada merendahkan diri menjadi seorang hamba. Sebagai seorang hamba dia memilih menjadi hamba yang paling rendah yang membersihkan kotoran dari kaki murid-muridnya. Bahkan sebagai seorang hamba dia membiarkan dirinya untuk disalib, disiksa untuk kita hambanya. Dan dia mati buat demi kita. Itu seorang pemurid. Itu standar seorang pemimpin. Jadi gak ada yang mau mundur lagi kan, gak ada yang mau ngeluh bilang gini kan, duh murid saya ini susah gitu, gak ada lagi kan. Seorang pemurid itu seorang hamba, melayani dengan lutut. Bukan melayani dengan jabatan, posisi, bukan melayani dengan duit, bukan melayani dengan kehormatan dan kemuliaan. Itu gak Alkitabiah. Yang Alkitabiah teladani Yesus. Oke? Dari kami itu aja, dan siapa yang mau bertanya boleh. Jadi saya mau ingetin, suami harus muridin istri generasi kedua. Suami bersama istri memuridkan anak generasi ketiga. Suami dan istri mendampingi anak memuridkan temannya. Ketika temannya sakit, ayo kami ajak anak kami anterin temannya yang sakit, bawain buah, modalin gak apa-apa. Dengan begitu anak punya passion, punya mentor dan punya teladan yang dia gak pernah lupa. Untuk dia punya belas kasihan, untuk dia punya kasih, untuk dia mendoakan, untuk dia mengampuni, untuk dia melayani. Dan tahu gak apa yang terjadi? Temennya yang tadinya gak suka mulai luluh hatinya dan mulai menjadi teman baik anak kami. Karena apa? Karena kami orang tua mendampingi anak kami berbuat kasih, mempraktekkan firman. Itulah pendampingan, itulah pemuritan. Dan di sini anak kami memuridkan teman-teman mereka. Anak pertama saya, dia memuridkan teman-teman komsel dia tiap hari Senin sampai Kamis ada kompak jam 8. Anak kedua saya, dia juga pemuritan setiap malam jam 9:30 dengan teman dia. Dan dia juga setiap minggu dia melayani di Abba Kids. Anak saya yang ketiga, setiap Sabtu dia juga ada SPK, ada komsel dan dia juga ada hari Minggu dia juga pelayanan di Abba Kids. Anak saya yang keempat, usia 11 tahun, tiap hari kompak anak 365 hari jam 8 malam sampai 8.30 by Zoom. Anak saya yang kelima dan keenam tiap hari sampai sekarang jam 8 sampai 8.30 by Zoom online masih. Dan percaya atau tidak, anak umur 5 tahun, anak kami yang keenam baru 5 tahun sudah berani mendoakan teman-temannya. Ya, ketika teman-teman ada kesulitan dia tidak ragu dengan bahasa yang sangat terbatas. Tapi dia berani mendoakan. Kenapa? Karena dimulai dari dalam keluarga. Di dalam mesbah keluarga kami ajarkan untuk bergantian memimpin doa. Dan itu membuat anak-anak terbiasa untuk memimpin doa. Sehingga ketika di dalam Zoom, di dalam kompak, dia tidak pernah takut ketika ada teman-temannya yang sakit atau teman-teman yang butuh didoakan. Dia tidak akan ragu untuk mendoakan. Itulah pemuritan. Sesederhana itu. Semuanya harus dimulai dari saya. Dan dari saya itu harus dimulai juga dari Yerusalem. Barulah kita jangkau ke yang lain. Yaitu keluarga, Yerusalemmu. Ya, slide terakhir tampilkan inilah goalnya kita seperti tema yang tadi kita bagikan. Inilah presentasi kami, semua kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada pertanyaan? Apakah ada waktu untuk tanya jawab ini? Boleh ya? Oke. Jam berapa sih? 9 kurang 15. 15 menit ya Mami ya. Ada yang mau nanya? Ya. Mungkin biar rekamannya dapat ya. Ya, aku mau nanya, kan saya ada satu kelompok kompak yang isinya 4 orang. Tapi ada satu yang maksudnya kalau misalnya kayak kita conference call gitu kan, pakai WA call. Jadi dia ya maksudnya saya kan selalu tanya hari ini baca firman apa gitu ya. Jadi kan ya dia selalu bilang saya belum sempat baca firman jadi saya dengerin aja gitu. Sebenarnya sih udah terlalu lama, udah lama ya dan kondisinya grup yang ini tuh udah vakum. Karena ya lama-lama padem gitu ya, padem. Jadi waktunya juga jarang ketemu gitu kan. Jadi memang saya ada beberapa grup kompak tapi yang ini tuh ya sedih sekali jadinya vakum gitu.
Jadi kalaupun memang ada terjadi kita sempetin kompak ya paling cuma berdua gitu kan ya. Jadi sebenarnya saya jadi satu beban buat yang satu ini gitu loh. Dia rindu buat punya satu komunitas buat dia bertumbuh, tapi ya PR-nya itu dia nggak sempat baca firman. Jadi pertama-tama sih saya masih oke nggak apa-apa kamu dengerin, tapi berjalannya dengan waktu pada saat itu ya sampai satu titik kitanya juga jadinya lu gimana ya mau ikut kompak tapi nggak mau baca firman gitu loh, kan kita juga bingung kamu nanti belajar apa gitu. Oke, saya langsung jawab ya. Oke, biar cepat. Ya, jadi saya ngalamin ya ketika membangun kompak baru, apalagi waktu itu kita equipping banyak sekali untuk kompak-kompak baru terjadi ya. Wah gitu, pusing ya rasanya kalau ketemu orang yang ketika ayo giliran kamu nih sharing gitu ya, udah tinggal kamu. Ternyata waduh belum baca firman. Gampang ya. Saya temukan cluenya begini. Oke, kamu belum baca firman ya? Tapi tadi kamu dengerin aku cerita kan? Iya. Oke, kamu belajar apa dari yang aku cerita? Nah, tadi aku udah cerita kan bagaimana ternyata pemuridan tuh perintah Yesus nih, perintah Tuhan. Oke, saya sendiri nih ditegurnya begini, kamu sendiri gimana? Gampang ya. Jadi dia pasti akan dapetin juga kan kebenaran. Dengan dia menceritakan ulang, firman itu, iman tuh timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sebetulnya didapetin gak imannya? Pasti dapat. Tapi dia harus ngomong, dia denger sendiri dan dia ngomong, dia ucapin. Lalu tanya, kamu ditegur gak? Ada gak nih yang kamu ditegur? Apa yang kamu ditegur? Dari yang tadi kamu denger, kebenaran yang kamu dengar. Bukan kebenaran yang dia baca sendiri, gak apa-apa. Kebenaran yang dia dengar pun bisa memenangkan dia kan. Sebenarnya dengan seperti itu dia saat teduh gak? Bersama kita dia udah lakukan saat teduh belum? Udah ya, kita tanya kamu ditegur apa, udah selesai dia jawab, oh ya saya juga ditegur. Lalu menurut kamu perbaikannya apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau berubahnya di mana nih? Ya kan? Dia jawab lagi, oh ya saya juga mau deh dimuridin. Siapa tapi yang muridin saya? Kamu doain dulu ya. Nah terus rencananya gimana? Rencana berarti saya harus doain ya Ci? Iya doain, ya udah kamu doa ya. Kapan kamu mau berdoa? Bentar lagi nih. Berapa lama kamu mau berdoa? Saya dukung ya. Kita sama-sama doa ya. Kamu doa di rumahmu, saya doa di rumah saya. Orang ini akan merasa disupport. Amin. Orang ini akan berubah. Amin. Tapi kalau kita bilang, oh ya udah, belum satu deh, ya udahlah. Ya udah, ya udah. Setiap hari dia udahin, ya udah. Sama aja kita lagi bilang begini, ya udah nggak apa-apa lah, lu nggak satu dua ya udah gitu. Jangan, ajak dia untuk renungkan. Oke, firmannya apa? Yuk sama-sama yuk. Ingat gak tadi aku sharing sama kamu apa? Menurut kamu dari sharing aku kamu dapat apa? Gampang kan? Amin. Gitu. Ya jadi kita secara lisan aja lah ya praktek Iya. sekolah. Iya. Dan sebetulnya di situ dia sudah saat teduh. Yes. Dan bahkan nanti ketika dia udah terjadi beberapa hari seperti itu, kita bisa tantang dia selesai kompak. Nih tadi kamu luar biasa loh saat teduh kamu. Ingetin dia bahwa itu namanya udah saat teduh. Kamu catat ya. Taruh ya di grup ya. Kamu catat ya supaya kita inget nih, apa sih yang kamu mau lakukan perubahannya, apa sih rencana kamu, supaya saya nanti inget nih, oh ya jam berapa ya kamu mau doa bareng sama aku. Catat ya, di grup ya nanti kasih ya. Sederhana gak? Sederhana sekali. Dan sebetulnya di situ sudah memuridkan. Amin, amin. Sesimpel itu sih. Bayi tidak perlu makan, bayi cuma butuh minum susu. Tapi ketika dia minum susu tiap hari, tahu-taunya dia bisa berangkat, tahu-taunya dia bisa berjalan, berlari lagi. Waktunya dia akan siap. Ya, ada seperti waktunya. kepompong. Kita nggak bisa paksa buka, dia akan lumpuh. Dia akan rusak. Anak kami 6, beda-beda semua. Kami udah latih dengan begitu baik, nggak ada yang salah, ada yang bagus banget, ada yang biasa aja, ada yang kurang baik. Nggak apa-apa. Kan tadi saya udah bilang dari awal, sasaran yang penting jelas, harus terus. Serupa Kristus. Kondisinya beda-beda, jangan disamain yang udah di Ancol sama yang udah di Bogor. Kita mau ketemu di puncak, yang udah di Bogor cepet nyampenya, jangan heran. Kalau yang masih di Ancol masih jauh, wajar lah, sabar. Nanti juga nyampe ke Bogor. Lihat deh, tiba-tiba orang itu akan mengalami percepatan apabila kamu tidak pernah berhenti menabur. Tapi kalau kamu give up, ya udah. sia-sia. Semua yang kamu tabur nggak ada manfaatnya.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke. Silakan. Wah, sebelahan. Habis ini ya. Oke. Saya mau nanya ya, di Komsel itu kan kita ada ngomongin tentang kompak juga. Jadi saya juga ada ngajakin teman-teman gitu untuk ikut kompak, tapi mereka tuh nggak ada respon gitu loh. Jadi ya maksudnya solusinya gimana ya supaya mereka tuh bisa ikut kompak. Jadi ya paling kalau misalnya kayak kita dapat bahan saat teduhan dari yang kompak itu, saya kan juga punya kompak sendiri kan sama Ceyeni juga. Jadi maksudnya ketika dapat itu saya biasa share ke grup Komsel. Tapi buat ngajak mereka untuk ikut kompak tuh kayak mereka nggak ada respon sama sekali dah pokoknya gitu. Bagus. Makanya tadi diajarin ilmu mati, ya. Jadi kalau masih setengah mati, sakit, menderita tiap hari disayat. Tapi kalau udah mati, udah gak berasa lagi. Artinya apa? Biarkan, lakukan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan. Terus konsisten ya dengan mereka. Oh, mereka masih belum berespon gimana? Yang penting kamu sedang membangun nilai. Ketika waktunya pas dia lagi sakit, kunjungin. Wih, beda banget. Beda banget ketika ada keluarga kedukaan. Anda tahu. Kenapa Anda tahu? Anda kontak terus, masa Anda nggak tahu? Maaf kata, kalau seandainya dia keseleo aja kamu tahu gitu loh. Kenapa tahu? Orang kamu tiap hari kontak, yang tidak pernah kontak, udahlah lupain aja lah. Bahkan juga kamu aja udah lupa namanya siapa ya. Ya karena memang gak pernah dikontekin. Tapi kalau kamu kontak, percaya deh, mungkin waktunya belum tuai. Tetapi dia dapat kebenaran firman dan kesaksian yang tadi diceritakan. Dan dia melihat teladan kamu. Tahu gak? Thomas aja bisa berubah sampai mati syahid loh. Yang tadinya menyangkal Yesus seperti Petrus aja bisa berubah total dan menjadi bapak gereja. Kok bisa ya? Karena dia lihat Yesus gak pernah menyerah kepada orang yang udah mengkhianati dia, menyangkal dia, meninggalkan dia, bawa teman-temannya semua kembali jadi nelayan. Bayangin aja, ajak teman-temannya meninggalin visi dan panggilan Tuhan. Yeah. Tapi Tuhan gak menyerah sama dia loh. Ya, jadi kalau memang satu grup sudah dicoba dan tidak pernah berhasil atau bahkan tidak ada yang mengangkat, bisa dimulai dari tim inti. ya, Kalau Anda seorang PKS, Anda mulai dari tim inti. Kalau Anda seorang PA, mulai dari salah satu fase PKS. ya. Iya, Iya, iya. Kontak satu orang tim inti. Besokannya, kamu bisa coba 2 orang. Misalnya yang ini responnya baik, yang ini diterusin, yang satunya diteleponin lagi. Atau diajak, waktu yang ini udah respon, 1 orang nih ya, udah konsisten. Misalnya sama si A, tim inti A. Ya, dia udah respon, tiap hari diteleponin dia angkat. Dan mau cerita apa yang dia dapetin. Ajak dia untuk telepon si B. ini yang tadi kita bilang Ya, tim generasi inti B. 1, generasi 2 dan pendampingan. Ya, tim inti B, oke? Ya, ketika tim inti B juga mau dan bisa, ternyata udah konsisten, utus mereka. Ya, selain kamu berkompak bareng tim inti A dan tim inti B, minta si A kontakin tim inti C, minta si B kontakin tim inti D. Kalau tim intinya nggak ada lagi, minta tim inti A kontakin anggota sel, dan yang ini juga kontak anggota sel. Sebenarnya di situ terjadi nggak? 1 orang. Satu aja. Makanya jangan mikir kompak tuh 4, 5 gitu ya. Terus baru namanya kompak, satu grup baru kompak. Berdua aja sudah kompak. Ini suami istri. Nggak apa-apa, tadi kan ada yang kalau seandainya itu sebisa mungkin cewek-cewek dan cowok. Jadi minimal bertiga kalau seandainya itu, jangan Yang berdua. pasti jangan berdua. Ya. Ya, kalau Jangan- memang ada pemimpin di atas yang cowok yang bisa menolong, boleh minta tolong. Iya, jangan Gitu, sampai follow up dan ya. di follow me. Tapi kalau tidak ada, ya paling enggak berdua layani 1. Thank you. Ya, silakan. Ya, makasih Pak. Bagaimana membangun kompak untuk orang-orang yang kurang menyukai bercakap-cakap lewat telepon, lebih suka lewat chat? Karena ini fenomena yang banyak kita temukan di anak muda yang lebih banyak introvert dan
dengan judul introvert itu juga punya kecemasan gitu kalau ditelepon gitu ya. Jadi lebih suka by chat aja. Gitu. Makasih. Baik. Jadi kita harus fleksibel, makanya tadi saya bilang itu kita harus tahu kondisi sekarang. Makanya tadi udah diajarin, nanti kalau ada kesempatan kalian boleh ya goal setting. Nanti kalau ada ntar saya kasih materi juga, kalau yang pengen belajar duluan saya bisa kasih materi ke Mam Sok nanti. Ini sangat menarik. Jadi goal setting itu bukan dibuat untuk setahun. Habis sekarang bikin sampai tahun depan baru buka lagi. Enggak. Goal setting itu setiap kali pemuritan dibuka. Oh, keren. Jadi kita bikin goal setting tuh setiap kali pemuritan tuh, misalnya contohnya kita ketemu, gimana lu kemarin? Jadi kita tuh goal settingnya tuh ada di dalam grup. Jadi saya tahu tuh kamu punya rencana mau saat teduh setiap hari. Udah berhasil belum? Jelas. Ya, Kamu bisa katanya ditanyain. iya. Jadi bener-bener tuh kamu akan bener-bener kompaknya itu tuh bener-bener kamu tahu banget tuh dia lagi Kompaknya bergumul hidup. apa, mimpinya apa. Dan kalau kamu membantu dia mencapai mimpi dia, ban-ban kamsia. Dia merasa sangat bersyukur, kenapa? Karena kamu menolong dia mencapai dia punya mimpi. Nggak mungkin tertutup lagi. Dia akan terbiasa dan dia mulai akan terbuka. Jadi mulai dengan bisa triknya salah satunya goal setting. Yang kedua adalah kita bisa dengan bagaimana kita sekali-kali ajak untuk kita calling. Jadi kita ngomong, mungkin dia belum siap. Tadi makanya saya bilang kenali kondisi dia. Setiap orang beda. Jadi artinya bukan dia itu lebih gak dewasa rohani. Bukan. Tapi setiap orang berbeda. Ada orang yang memang dia, contohnya nih. Saya punya teman kompak. Dia biasanya cuman chat doang. Kenapa? Karena dia udah masuk kerja duluan. Lebih pagi. Dan kita akhirnya gimana? Dia tetap ikut loh kontribusi. Artinya apa? Sebenarnya orangnya bagus banget. Kenapa? Dia bela-belain. Sampai gak bisa angkat telepon dia pakai chat. Itu kan sebenarnya potensi. Artinya dia punya hati daripada yang punya waktu tapi gak punya hati. Iya kan? Diajakin gak bisa, cari-cari alasan. Gak ada alasan juga cari alasan, ya kan? Yang kayak gitu lebih repot. Jadi tepat, coba kita trik aja, kita jangan menyerah. Setiap anak berbeda, setiap pribadi berbeda. Kita yang butuh hikmat Tuhan. Makanya tadi saya bilang dari awal, membangun manusia roh. Ya, kata kunci sayanya itu sampingnya dimuridkan. Terus saya bilang bahwa sebelahnya itu membangun manusia roh setiap hari. Artinya ketika di dalam proses pemuritan atau membangun kompak, kita terus dipimpin oleh roh Allah setiap hari, setiap waktu. Tuhan saya mesti gimana ya? Ada hikmat yang baru. Tuhan justru ketika kamu mengalami tantangan, di situ Tuhan berikan kasih karunia. Ya. Jadi biasanya untuk orang-orang tipe introvert saya one on one-in. Ya, jadi berdua aja. Nah, orang-orang introvert ini akan terbuka dan hal mention yang kita harus benar-benar kita harus ngerti sebagai anak Allah. Kebetulan saya juga seorang psikolog. Saya mau katakan ini dunia ini semakin banyak nilai-nilai filosofi yang lebih merasa dibenarkan daripada kebenaran itu sendiri. Saya kan orang intim, ya saya bawel, kamu mesti terima saya dong. Ya saya emang orang introvert, ya saya diem, kamu mesti terima saya dong. Bukan begitu, karakter kamu adalah karakter Kristus. Karakter Kristus. Jadi dia harus tahu, kamu introvert iya, saya ngerti kamu introvert, tapi kamu anak Allah. Goalnya satu, sasarannya sama, serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi harus punya karakter Kristus. Harus ada buah-buah roh. Amin. Gak bisa tawar-menawar. Masalahnya orang sering pakai filosofi. Orang sering pakai merasa bahwa itu jadi kebenaran. Ini loh karakter saya, kekuatan saya di sini. Kamu harus terima ya. Saya emang orang yang ceplas-ceplos. Oke, mau orang sakit hati, gak mau tahu. Apaan itu? Alkitabiah enggak? Kagak. Sama. Untuk orang-orang pendiam seperti ini, biasa saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Kasih tahu bahwa mereka tetap harus berubah. Percaya enggak Bapak Mardi adalah orang yang pendiam? Bapak Mardi adalah seorang introvert. Nggak percaya kan? Saya yang extrovert. Nggak percaya kan? Kenapa? Ya harus berubah. Dan itu kadang-kadang muncul kembali ketika saya lagi ada yang dominan, yang intim, saya akan memilih diem. Tapi kalau nggak ada yang ngomong, saya akan ngomong. Nah, saya maju di depan dan pegang mic, saya mesti ngomong. Tapi kalau seandainya enggak, tadi Mami Hokeng lihat ya di ruangan ya,
Saya diam aja ya, istri saya ngobrol. Kenapa? Iya. Karena memang itu karakter asli saya. Karakter aslinya seperti itu. Tapi di kapan dia harus bicara, kita harus support. Pulih, Iya. ngomong waktunya tepat. Betul. Awal-awal membawakan seperti ini, dia juga dulu susah gitu loh. Saya support terus menerus gitu loh. Karena memang gak gampang buat seorang Mentor yang introvert. baik. Iya. Penolong yang setia. Pendampingan. Nah ini Iya. memang penting. Jadi one on one-in aja dulu introvert itu. Nanti lama-lama kamu akan lihat dia akan semakin berubah. Dan ingetin bahwa jangan pakai alasan itu karakter secara apapun, teori manapun. Ya, saya mau katakan semua teori itu baik-baik untuk kita mengenal diri kita. Tapi setelah kita mengenal diri kita justru untuk membawa kita semakin serupa dengan Amin. Kristus. Pakai kekuatan itu. Bukan nongolin kelemahan itu, bukan. Pakai kekuatan itu untuk kamu mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Pakai kekuatan dari karaktermu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau memang itu nggak baik, ya harus matiologi tadi. Ya, kurang mati kan. Iya. Kan Setengah hari ini mati. diajarinnya banyak nih, matiologi Iya. juga udah ikut ya. Iya, jangan setengah mati ya. Oke, aku Oke. rasa waktunya sudah habis. Iya, sudah jam 9. Ada kita lagi satu serahkan. terakhir, kalau nggak ada kita. Oh, Oke. langsung cepat. Oke. Ini mungkin lebih yang dimuridkan. Misalnya seorang anggota Komsel atau mungkin ya dari satu pelayanan gitu ya, anggota gitu. Nah, dia melihat sosok B itu adalah sosok yang tadi. Pemuritan itu kan dari contoh teladan hidup. Nah, si orang ini, kita katakan ya, sosok ini, dia melihat si B itu, dia punya sosok, dia bisa dapatkan contoh dan teladan hidup dari dia. Tapi dia sebetulnya punya pemimpinnya, kita sebut PKS lah gitu, PKS-nya adalah si A. Tapi dia lebih melihat contoh teladan hidup dan disiplinnya, dia lihat pembapaannya lebih ke arah si B. Nah, bagaimana si B harus bersikap dan bagaimana jika si A sebagai pemimpinnya mengetahui bahwa anggota dia lebih condong ke B. Bagaimana si B harus bersikap, bagaimana si A harus bersikap. Itu. Ya, ini butuh hikmat ya, dan tentu harus dibicarakan juga kepada pemimpinnya ya. Karena menurut saya respect atau bagaimana seseorang menyukai atau melihat teladan hidupnya lebih bunyi, memang itu kan tidak bisa dipaksakan, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang mentoring ya, pembinaan, ini juga bukan bicara masalah struktural saja. Ya seperti kami hari ini ya, kami dari area mana gitu ya, gitu. Tapi bagaimana kami membagikan hidup kami ya, menurut saya tuh kalian juga diberkati pasti kan gitu loh. Dan ya enggak harus yang satu area ya, kalau kita bisa jadi berkat ya, kita ini kan tubuh Kristus ya. Sebetulnya siapapun yang bisa membangun ya kembalilah kepada kerajaan Allah. Ya, kalau mau bilang prinsip yang alkitabiah ya, prinsip yang sebenarnya yang seperti ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam gereja ada struktural. Betul, ada struktural yang ya seharusnya ini, si ini, ke bawahnya begini gitu ya. Idealnya ya, PA-nya yang membina faselnya membina tim intinya membina anggota selnya. Ini yang ideal, sempurna. Tapi dalam kenyataannya mungkin ya seperti yang tadi dikatakan ya, saya ngerti. PA ini nggak gitu berfungsi, tapi ternyata PA yang itu lebih berfungsi dan ternyata lebih mengayomi dan akhirnya lebih suka ke PA yang ini gitu kan, intinya seperti itu ya. Begini, bisa dimotivasi untuk yang satunya juga untuk bisa memiliki teladan hidup yang baik sehingga juga bisa diikuti dicontoh ya. Itu bisa motivasi seperti itu. Dan hal yang mungkin bisa kalau selevel bisa mungkin kayak berkompak bersama ya, si A dan si B ini gitu. Itu bisa sambil dia bagi hidup. Nggak perlu seterusnya atau nggak perlu selamanya, tapi minimal dia tahu dan bisa mengikuti. Nah, itu bisa sebagai salah satu jalan keluar ya. Dan hal yang kedua
Ya, ketika memang tidak bisa dipaksakan bahwa yang ini mengagumi yang itu lebih daripada yang satunya, ya kita bisa pelan-pelan kasih tahu bahwa sebetulnya tidak harus seorang yang sempurna untuk membina. Ya, karena ya memang seperti yang saya tadi bilang, selangkah lebih maju aja kamu udah bisa ikutin. Kenapa? Karena dengan saya selangkah lebih maju, saya udah tahu, oh batu yang ini goyang. Saya langsung kasih tahu belakang saya, batunya goyang ya. Hati-hati ya nanti ya kalau injak yang ini ya, betul nggak? Supaya kamu nggak jatuh. Karena saya udah hampir jatuh nih barusan. Jadi saya aja hampir jatuh, atau bahkan mungkin saya udah jatuh. Artinya apa? Pemimpin tuh mungkin bisa gagal, bisa jatuh, tapi dia bisa kasih tahu nggak belakangnya untuk nggak jatuh? Bisa kan? Ya, itu juga harus di-mention. Pemuritan itu bukan untuk supaya siapa lebih hebat, tapi pemuritan adalah merubah saya. Jadi kita penting membawa orang itu kepada Kristus, bukan membawa kepada saya. Dan perhatikan tadi dikatakan tentang bagaimana dengan murid itu. Murid yang baik dengan dikondisikan seperti itu, dia perlu belajar bagaimana dia juga bisa menjadi seorang murid yang bisa belajar dengan banyak mentor. Jadi artinya kita perlu banyak belajar dengan orang yang berbeda. Karena setiap orang karunia berbeda. Tetapi kita juga harus memiliki sonship. Artinya saya juga punya orang, ini contoh yang sederhana biar nalarnya nyambung ya. Saya punya papa mama yang gak sempurna jasmani. Artinya papa mama saya, papa gak pernah gendong saya, peluk saya, cium saya, ulang tahun saya sih rayain. Padahal itu kan sangat enak, romantis dan di film-film bagus. Jadi gimana? Dia udah ganti papa mama, gak bisa dia tetap bapak mama saya gitu loh. Ya gak apa-apa, tetapi saya gak mesti belajar dalam hal itu sama papa sama mama saya dan harus ikutin sama. Saya belajar dari yang lain, bapak mama rohani, dan itu berubah karakter saya. Dan itu yang saya alirkan dan salurkan ke dalam rumah tangga kami. Sehingga sekarang papa mama saya jadi hangat. Saya pertama kali saya juga kaku sih, suruh datang peluk papa, aduh saya didorong sama papa saya. Udah saya utus anak saya mentoring anak saya, anak kecil yang datang peluk, yeye, cium yeyenya gak, udah diem dah kaku gitu loh, gak bisa ngapa-ngapain. Dipeluk, dicium sama anak saya. Sekali dua kali lama-lama biasa, dan ketika sekarang saya setiap kali datang saya peluk, saya cium, papa udah oke. Dan karena itu dia melihat kasih dan merasakan kasih, sekarang ikut ke gereja dan dia udah dibaptis. Dia merasakan kok dampaknya. Artinya memang kita harus lakukan, memang kita perlu membantu. Kenapa? Karena Tuhan lagi bentuk saya. Sebenarnya kalau bicara mengenai murid, Tuhan lagi bentuk saya. Kenapa saya menjadi orang yang gak setia? Kenapa saya memiliki karakter berkhianat? Kenapa saya memiliki karakter membanding-bandingkan? Kenapa saya mempunyai karakter merendahkan pemimpin saya? Itu kan satu karakter yang buruk dari seorang murid. Nah itu nggak boleh kita latih. Sebenarnya Tuhan izinkan itu untuk membentuk saya sebagai seorang murid. Demikian juga saya sebagai pemurid, Tuhan membentuk saya untuk saya melihat serupa Kristus dan melihat bagaimana tubuh Kristus, rumah Tuhan, bagaimana saya ingin anak murid saya lebih hebat dari saya. Belajar, nggak apa-apa nak. Justru anak akan makin respect sama bapaknya. Wih, bapak saya luar biasa, pengen saya maju. Nggak apa-apa. Justru anak itu akan lebih respect dan lebih submit dan lebih loyal kepada bapaknya yang mau melihat dia lebih berhasil. Jadi bukan karena anak kita utus dia untuk belajar orang lain, kemudian anak akan berkhianat. Justru karena orang lain lebih bagus, saya ninggalin papa saya. Enggak, justru anak makin respect. Wah, dan itu akan menularkan sebuah nilai pemuritan sehingga anak itu akan menjadi leader yang luar biasa, yang berjiwa besar, yang akan menemukan potensi dan akan berusaha. Kenapa anak saya bisa lebih hebat? Saya nggak mau izinkan anak saya. Kenapa saya nggak bisa belajar? Saya nggak bisa main musik. Kenapa saya nggak mau ajarin anak saya belajar dengan guru musik dan anak saya bisa lebih hebat dari saya? Anak saya akan lebih terkenal dari saya. Itu dong seorang bapak yang benar. Dan seorang anak yang benar, ya seharusnya anak itu juga mau bikin bangga papa mamanya dong. Dengan kekurangan dan kelemahan papa mamanya. Itu nilai Kristus. Jadi kita tetap bawa orang ke serupa Kristus. Dan kita juga bawa diri kita sendiri semakin serupa Kristus. Oke. Thank you, terima kasih. Kalau diterusin nanti jam 10 pulangnya.